Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rojak. Ingin mengulas novel yang berjudul Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karya Dian Purnomo. Dalam sinopsis novel ini bercerita kehidupan tokoh yang bernama Magi Diela sebagai korban kawin tangkap di daerahnya, yaitu Sumbawa. Tokoh perempuan yang digambarkan ini yaitu Magi Diela ini diculik dan dijinakan layaknya seperti binatang untuk melaksanakan tradisi di daerahnya. Dalam kawin tangkap tersebut, Magi Diela melakukan perlawanan dari banyak pihak, entah itu orang tuanya, seisi kampung, dan juga adat yang merebut haknya sebagai perempuan. Karena Magi Diela ini sangat dirugikan dengan adanya semacam adat tradisi seperti itu, makanya dia memberikan perlawanan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan. Meskipun banyak hal yang membuat dia kehilangan, contohnya keluarga gitu. Selanjutnya di sini ada slide yang berjudul Kematian. Di sini ada berupa kalimat, kematian adalah kepastian. Ada yang membiarkan kedatangannya menjadi misteri, ada yang menjemputnya dengan paksa. Magi Diela mencoba menjemput kematian dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri sampai robek, berharap nadinya terkoyak dan darahnya menetes habis gerak. Di sini saya mengambil kalimat kematian karena kematian ini sangat patut diperhitungkan untuk dijawab dengan tegas ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena kematian bagi saya merupakan hal yang pasti akan datang kepada diri kita, sekalipun kematian itu tak terhindarkan. Karena sebagian besar yakin bahwa hanya Tuhanlah yang berhak mengakhiri hidup manusia, meskipun bagaimana akhirnya, bagaimana bentuk kematian tersebut. Namun di satu sisi, tindakan bunuh diri bisa dijadikan terhormat ketika pelaku mempertahankan eksistensinya demi harga diri yang ia punya. Selanjutnya ada slide yang berjudul Semoga Nyaman Menemanimu Berjuang. Di sini ada kutipan, kemeja Magi yang penuh darah membuat hati Tara perih. Kemeja itu dihadiahkannya pada hari kelulusan Magi. Kemeja tanda kebanggaan dan ucapan syukur. Tapi kini kemeja itu memiliki cerita berbeda sejak hari ini. Saya menggambarkan nih kayak berupa kalimat kayak gini deh. Setiap hari kan kita mengalami sebuah perjuangan ya, dan pencarian titik-titik makna tentang bagaimana menghadapi semua bentuk emosi dalam diri, mensyukuri setiap suka, luka maupun duka. Setiap jengkal langkah ada doa dari orang yang mencintai kita dalam bentuk apapun. Kadang kita gak menyadari aja ada orang yang mengasihi kita kayak gitu, meskipun kita gak menyadari itu. Selanjutnya, getaran emosi yang merambat dan menumpuk. Ada kalimat di sini, Magi Diela merasa sangat rendah layaknya seekor binatang, ditarik-tarik, dinaikkan ke kendaraan untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Binatang akan ditikam untuk dijadikan persembahan upacara dan pada akhirnya masuk perut manusia.
Maggie membayangkan bahwa dia akan masuk ke perut seseorang yang serakah ingin mengawininya dengan paksa. Emosi itu kadang kayak membuat kita sedih gitu. Terkadang menjadi pilihan kita untuk berlari dari hal yang tidak kita inginkan. Padahal dari itu semua kita hanya butuh mengolah keberanian kita untuk akhirnya menghadapi. Bukannya lari. Pelan-pelan kita perjuangkan meskipun dalam tekanan ya. Itu kayak sebagai dorongan aja dari emosi yang menjalar di tubuh kita gitu dan menumpuk. Selanjutnya ada judul yang sekat-sekat tak kasat mata. Leba Ali tidak ditahan juga karena koneksinya dengan orang dalam. Meski begitu, polisi memberikan surat peringatan kepadanya agar tidak mendekati korban. Jika sampai dia melakukan intimidasi kepada korban dan keluarganya, maka tuduhan yang dilontarkan korban akan beralasan dan karenanya polisi memiliki alasan untuk menahannya. Di sini kan kayak ada ketimpangan gitu ya. Ketimpangan yang udah lama ngejalar di institusi kita gitu. Kayak beberapa banyak penegak hukum terkadang tidak pernah membentuk ruang aman bagi penyintas kekerasan. Banyak permasalahan yang timbul akibat tunduknya penegakan oleh kekuatan kayak gitu. Oleh karena itu kan timbul gejala manusia yang tidak berorientasi pada nilai kemanusiaan ya, yang seharusnya dijalani pada penegak hukum kayak gitu. Selanjutnya ada kerangkeng identitas. Dengan ditutupnya laporan polisi bahwa Leba Ali adalah tersangka otak penculikan dan pelaku perkosaan terhadap Maggie, maka larangan laki-laki jahanam itu tidak boleh mendekati Maggie pun turut dicabut. Dari ayahnya, Maggie mendengar sendiri bahwa rencana pernikahan akan tetap diteruskan karena ama Bobo tidak sanggup menanggung aib dan tidak mau keluarga dianggap membawa bencana di seluruh kampung karena mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat antara Unang dan keluarga. Unang itu para kayak bahasa Sumbawanya tuh artinya jika di Indonesia kan ya kayak para tetua-tetua gitu. Di sini kan kayak ada kerusakan nilai dari suatu budaya yang udah lama diapakan ya? Lama udah dijalankan oleh dari luhur sampai ke kita. Kan seharusnya kan adanya evaluasi kan bisa jadi bukti nyata ya bahwa hal seperti ini tuh gak bisa terus dijalanin gitu. Kayak gini tuh bisa melahirkan kejahatan yang dapat merugikan pihak yang mengalaminya. Kita dapat tidak sepakat kok atas aturan-aturan di masa lampau demi masa depan sebuah ruang hidup yang lebih aman tanpa meninggalkan budaya-budaya luhur yang baik ya, atau tanpa menghilangkan tanpa menghilangkan budaya yang sudah dijalani leluhur kita. Asalkan kita ngelihatnya itu kita ngambilnya yang baik-baiknya aja gitu. Terus kesadaran. Jika selama ini aku merasa bahwa hidupku lah yang paling menderita, rupanya aku keliru. Tepat di kamar sebelahku seorang perempuan yang jauh lebih muda menderita jauh lebih perih dari aku.
Ini saya analogikan, setiap perjuangan yang kita lalui waktu ke waktu, langkah demi langkah yang terkadang terjal dan terkadang membuat kita harus selangkah mundur nih, terkadang dapat mengajari kita semua bagaimana cara untuk menerima, bersyukur atas semua yang kita sebut luka, kesedihan, amarah, kebahagiaan yang pada akhirnya membuat kita sembuh dan tumbuh lebih baik dan menjadi lebih kuat lagi jika kita bisa berdamai di dalamnya. Kadang tuh kita harus kayak ngelihat dulu nih penderitaan kita kayak gimana, pelajarin. Meskipun kita kadang kayak membanding-bandingkan penderitaan orang tuh lebih berat dari kita gitu. Sadar dari situ tuh. Terus kita tidak berjuang seorang diri. Bagi dialah merasa bahwa dia sedang diajak bercermin oleh semesta. Dia tidak sendirian, ada orang lain yang nasibnya lebih mengerikan. Dan mungkin ada banyak lagi perempuan seperti mereka yang tidak mendapatkan bantuan seperti yang diberikan oleh Gema Perempuan. Gema Perempuan ini di Sumbawa kayak semacam rumah aman gitu buat penyintas korban kekerasan gitu. Ini membuat Magi semakin untuk melanjutkan perjuangan. Sebelumnya kayak dalam novel ini tuh si Magi tuh sempat kayak nyerah gitu dengan apa yang dialaminya, dengan tentangan keluarga. Terus dia sempat kabur dari rumah untuk nyari tenang gitu dari tekanan keluarga yang si Magi ini harusnya nikah karena sudah ditangkap untuk dinikahi dan sudah dibelis. Dibelis itu diartikan kayak udah ditukar dengan uang atau benda-benda lainnya gitu, atau hewan ternak gitu. Terus kesaksian. Magi terenyuh, dia belum pernah dalam waktu begitu singkat mengalami banyak perpisahan seperti yang dialaminya dalam beberapa bulan ini. Berpisah dari keluarganya tanpa berpamitan, berpisah dengan Danggu, berpisah dengan Mama Mina dan Kale Lawe. Lalu sekarang dia harus berpisah pula dengan adik angkatnya satu rumah dan keluarga besar Gema Perempuan yang telah memberinya perlindungan, pengetahuan, serta kekuatan. Dari lelahnya perjuangan yang sedang dilakukan Magi, kita dapat belajar kayak semua kita bisa selalu punya waktu untuk diam dan berterima kasih ya sama apa yang udah terjadi sama kita, meskipun itu kayak berat banget kita lakuin. Meski marah sebesar itu ada, semoga tenang dan maaf bisa tersemat tanpa pilih kasih dari apa yang telah terjadi pada kita. Pokoknya jalanin aja. Kalau emang nggak kuat, penting nggak apa-apa. Cari validasi sama orang kayak gitu. Terus di sini ada tema memilih dan menerima peran. Magi dihadapkan pada pilihan tidak mudah. Dia bisa saja menarik paksa Manu untuk kuliah di Kupang. Dan sebagai konsekuensinya dia akan bekerja lebih keras untuk membiayai adiknya. Tetapi Manu bahkan tidak menganggap itu sebagai pilihan. Dia tidak mau selama 1 tahun lebih dia melihat kepedihan ayahnya akan kehilangan Magi. Membuatnya merasa bahwa meninggalkan sang ayah dengan biaya kakak yang sedang bermusuhan sama sekali bukan perbuatan bijak. Manu ini kan adiknya si Magi ya. Dia tuh cukup bisa dikatakan pintar lah di desa dia. Nih si Magi ini kayak ngeliat potensi si Manu ini bakal sayang gitu kalau nggak di sekolahin lebih tinggi gitu di perkuliahan gitu.
ilmunya tuh kayak kepake gitu. Si Magi ini kayak memilih dan mempertaruhkan nih antara dia memilih untuk kebagian adiknya atau menerima peran untuk dinikahi si Lebali yang telah menculiknya. Dari sini ketidaksesuaian yang berharap sesuai, kayak sesuai harapan, sesuai perasaan, sesuai angin dari inginnya si Magi, nggak bisa dipaksain. Tetapi yang kesesuaian yang kita punya adalah hal yang terbaik untuk hidup orang lain gitu. Itu bagi si Magi ya. Terus di sini kompromi atas andil. Magi tidak tahu apakah dia akan sanggup memaafkan diri sendiri jika sampai Manu terpaksa tinggal di Sumba tanpa pernah punya kesempatan untuk keluar dari sana. Ironis sekali, seorang juara umum sekolah harus berhenti mengenyam pendidikan begitu saja hanya karena kakaknya yang egois, begitu pikir Magi. Maka Magi membuatkan tekad untuk menelepon ayahnya dan bernegosiasi. Gini deh, pernah gak sih kita mikir kayak apakah seimbang jika kita lupa untuk mengakui kesalahan kita, meskipun itu kayak apa ya, bisa dibilang idealis kita gitu, yang kayak ditentang sama orang tua. Iya idealis, cuma kayak nggak usah lah kayak ngorbanin orang-orang sekitar kita yang kayak ikut turut andil di dalam kesengsaraan ini. Harusnya tuh kayak kita udah ngakuin salah aja, kayak ngakuin kesalahan adalah sebaik-baiknya kebenaran deh. Tapi perlawanan juga kayak yang dialami kasus si Magi kayak patut diperhitungkan juga. Gitu deh. Sekian dari saya, terima kasih.